Oke, baik, halo semuanya. Jadi pada ini saya Nanda akan membahas mengenai yang mengenai kursor pada MySQL. Jadi, apa itu kursor? Kursor merupakan fitur dari store prosedur. Kursor ini membantu untuk melakukan looping per baris data dari suatu tabel. Nah, di sini saya memiliki studi kasus, yaitu kita akan menggunakan kursor untuk membantu untuk melakukan looping per baris data, yang dimana saya akan membuat tabel rekap pembayaran di mana kita dapat menghitung hasil atau total pembayaran berdasarkan kasir yang menangani pembayaran tersebut. Jadi di sini saya memiliki dua tabel, yaitu yang pertama tabel kasir dan tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran maupun kasir ini akan memiliki hubungan, yaitu di tabel pembayaran terdapat kasir yang menangani pembayaran dan total jumlah pembayaran. Setiap kasir akan menangani setiap pembayaran yang terjadi, dan nantinya kita akan menggunakan kursor untuk melakukan looping per baris data untuk tabel rekap pembayaran. Nah, di sana di dalam rekap pembayaran itu akan muncul 5, nanti ada 5 orang kasir yang akan berisi total dari pembayaran jumlah pembayaran dari yang mereka uh, uh, layani selama pembayaran. Nah, kita langsung aja masuk ke database-nya. Di sini saya coba lihat dulu database. Nah, saya akan menggunakan DB Poliklinik lagi seperti video sebelumnya. Nah, database change. Kita langsung aja yang tabel pertama. Coba kita lihat dulu. Kasir. Select all from kasir. Nah, kita lihat di sini ada 5 orang kasir dengan ID 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama masing-masing. Nah, kasir ini akan menjadi foreign key di pembayaran. Coba kita lihat tabel pembayaran. Nah, di sini ada total 21 pembayaran. Nah, di sini setiap pembayaran itu memiliki nama kasir-kasir yang menangani. Jadi ada banyak ya, dan itu satu kasir bisa melakukan menangani banyak pembayaran. Nah, dengan jumlah pembayaran ini, nah nantinya kita akan membuat TK pembayaran untuk menghitung berapa sih jumlah satu kasir itu, berapa udah menangani pembayarannya, berapa totalnya, gitulah. Nah, di sini nanti kita akan bantu oleh kursor. Oke, nah jadi nantinya saya akan membuat suatu tabel yang akan berisi rekapan satu pembayaran sesuai dengan kasir yang menangani pembayaran tersebut. Oke, kita buat dulu tabelnya. Rekap pembayaran. Rekap pembayaran. Lalu kita masukkan ID-nya. Integer auto increment. Lalu nama kasir varchar. Dan nama kasirnya kita varchar. Total pembayaran yang ditangani, coba total pembayaran aja. Integer. Lalu primary key. Ada error nampaknya. Primary key ID rekap pembayaran. Coba ulang.
berarti errornya tadi di coba dulu. Di sini ada error. Oh ya, coba. Oh, ya ya, ya, coba. Oh, di sini berarti ada errornya tuh. Oke. Nah, sudah. Maaf tadi ada kesalahan. Nah, oke, sudah jadi. Coba kita lihat. Coba dash rekap pembayaran. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan menggunakan tabel ini untuk menghitung rekap pembayaran berdasarkan data dari kasir yang ada. Misalnya saya memiliki 5 nama kasir dan setiap kasir sudah berapa kali menangani pembayaran. Nah, karena setiap kasir sudah berapa kali menangani pembayaran, kita akan cari total pembayaran yang sudah ditangani oleh masing-masing karyawan. Dan data total tersebut akan kita masukkan ke tabel ini, rekap pembayaran. Nah, sebelumnya kita untuk menghitung total penjualan, kita bisa menggunakan satu perintah sum ya. Jadi coba kita misalnya biasanya tuh pakai select sum total pembayaran from pembayaran, biasanya gitu kan, pakai sum untuk menjumlahkan, lalu from nama tabel, where kita coba ID kasirnya 3. Bukan ya, pembayarannya jumlah, maaf, select sum from pembayaran where ID kasir sama dengan 3. Nah, di sini ada jumlah pembayaran untuk ID kasir sama dengan 3. Kita cek 3 ini 2 kali 40, 80, 160, sekitar 170. Bener. Nah, oke. Ini kan kita melihatnya dengan ID kasir satu persatu ya. Bagaimana sekarang kita akan menghitung jumlah pembayarannya satu persatu. Jadi kita bagaimana sekarang menghitung jumlah pembayaran satu persatu untuk mengakses ID kasir di dalam tabel. Nah, di sini kita akan dibantu dengan kursor. Sebelum itu saya akan membuat sebuah prosedur untuk menghitung jumlah pembayaran sesuai dengan masing-masing kasir. Oke, langsung aja kita buat store prosedurnya. Jadi store prosedur kita ganti delimiter ini dulu. Jadi create prosedur. Nama prosedurnya mungkin kita untuk prosedur ini kan digunakan untuk menghitung ya. Nah, nanti akan dipanggil oleh kursornya. Coba kita masukin aja dulu. Integer, coba ID aja, apa-apa. Lalu integer juga, total. Lalu kita bikin. Nah, kita sekarang buat sebuah variabel dan kita set variabel tersebut untuk jumlah dari pembayaran berdasarkan ID yang telah diinput. Nah, kita set total sama dengan select seperti tadi, sum jumlah pembayaran from tabel pembayaran
where ID kasir sama dengan ID untuk menerima inputannya. Lalu kita end. Oke, berhasil. Coba kita gini ya sekarang. Kita masukkan coba data ke variabel ke parameter ini. Kita ubah dulu delimiternya. Nah, sekarang coba kita panggil store procedure ini. Tapi kita harus membuat sebuah variabel untuk ID sudah, karena ID nanti kita bisa pilih 1 sampai 5. Untuk total kita harus buat. Jadi kita buatnya yang sama. Ini kita menggunakan variabel global. Kita set langsung dengan 0. Karena kita masukkan dulu 0 untuk mencari hasilnya nanti oleh total. Oke. Nah, oke, sukses. Sekarang kita call hitung pembayaran. Coba yang 3 aja sama kayak tadi, dan kita masukkan totalnya. Oke, dan coba sekarang kita select dia. Nah, sama. Jadi sudah ya, berarti prosedur untuk menghitung jumlah pembayaran dari kasir tertentu oleh ID yang kita masukkan sudah oke. Oh, kan ini kan secara manual kita masukkan ID-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk langsung mengambil ID dalam baris data ID pada tabel kasir. Nah, disinilah kita harus menggunakan kursor. Jadi kita harus buat kursor. Sebelumnya karena kursor itu merupakan bagian dari store procedure, kita buat dulu store prosedurnya. Kita buat store prosedurnya, delimiternya dulu ganti. Nah, sekarang kita coba create prosedur. Saya mungkin kasih nama recap bayar ya. Kita nggak perlu parameter, kita kosongin aja. Lalu kita bikin. Nah, di sini kita memerlukan untuk mendeklarasikan beberapa variabel. Pertama, misalnya dengan nama ID kasir yang fungsinya untuk menyimpan ID kasir. Coba kita buat dulu ya. Kita declare ID untuk membedakan. Mungkin saya akan masukkan KSR, lalu pada datanya integer. Lalu isinya tuh nama kasir, bedakan lagi. Oke. Lalu kita di sini, nah kita akan melakukan declare, yaitu variabel yang namanya done, yang nantinya akan mengatur proses handler yang merupakan done. Artinya sudah, berarti batas barisan yang dimana kita akan hentikan. Jadi kita declare ya, clear done, integer, defaultnya 0. Oke, nah di sini sekarang kita akan buat declare atau kursornya dengan kotak kunci, yaitu kursor. Jadi kita declare nama kursornya, coba kursor kasir, lalu kursor, kata kunci kursor for select ID. Kita langsung select ID kasir ke tabel kasir. Nama, coba saya lupa nama ya. Oke, sini nama, langsung ngasih kasirnya. Nama, from kasir, tabel kasir. Nah, kita bisa menggunakan di sini menamakan dengan menggunakan kata kunci, yaitu order by, untuk mencari ID kasir. Lalu kita di sini. Nah, sekarang kita akan declare continue handler for SQL state. Lalu kita buat aja declare continue handler for SQL state.
kode 0200 Nah, di sini kita akan set done ya untuk memerintahkan kapan kita akan berhenti gitu. Kita set done dengan 1. Jadi ketika 1 berarti set done. Untuk kita menggunakan handlernya. Lalu kita di sini open kursor kasirnya. Kita open kursor kasirnya. Jadi sini lanjut, kita sudah open kursor kasir, kita akan lakukan apa yang akan dilakukan di dalam kursor. Nah, langsung aja kita mengulangkan perulangan while. While belum berakhir berarti not done, do. Nah, di sini kita akan menggunakan kata kunci fetch. Nah, fetch ini berfungsi untuk mengambil data. Fetch apa yang kita panggil yaitu dalam kursor kasir kita ambil ke ID yang telah kita declare tadi dan nama kasir. Nah, di sini kita langsung call hitung pembayaran. Lalu di sini ada ID kasir dan kita menggunakan variabel global lagi untuk tadi untuk variabel parameter totalnya. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah pengecekan ya. Karena gini, jika satu kasir tidak ada melakukan pembayaran atau bersifat nol, makanya kita set satu lakukan pembayaran itu tidak ada total, kita set aja 0. Misalnya gunakan kata kunci if total is null, then set at total dengan 0. Jadi supaya langsung aja misalnya udah kosong, kita kasih kosong aja untuk pembayaran itu, untuk nanti ya ditambah lagi berulang-ulang. Oke, kita end if dulu. Nah, sekarang setelah menggunakan kursor untuk menghitung satu-satu dari pembayaran kasir tadi, sekarang kita lanjut untuk mengisi if not done, then kita langsung masukkan datanya ke rekap pembayaran, tabel rekap pembayaran dengan parameter ID, nama, total, values-nya yaitu values dari variabel yang tadi yang sudah dimasukkan di sini. Nah, lalu sekarang kita langsung aja value-nya yang tadi, nama kasir, dan terakhir juga ada total untuk memasukkan total pembayaran dari satu kasir tersebut. Lalu kita end while. Nah, di sini langsung aja kita close untuk kursor kasirnya. Lalu kita end aja langsung. Di sini ada error namanya. ID at line 14 and if not done then if not done then ID and if di sini ada salah tulis guys, and if-nya tuh NID. Nggak apa, coba saya ulangi. Begin, declare,
Nah, kita langsung close. Mudah-mudahan tidak ada error lagi. Ada error lagi kayak. And while close cursor kasir. While close cursor and while. Coba saya ulangi lagi sekali. Klik postur. Tanpa parameter begin. Declare ID kasir. Kita declare nama kasir dengan varchar 100, nama KSR sudah benar, dannya integer default 0. Fetch kita end if. Nah, di sini mungkin kita end if sudah benar. Nah, if not done, jika belum selesai, kita then langsung kita insert into recap. Ya, total kita values. Nah, di sini baru kita masukkan hasil fetch-nya dan total yang sudah dihitungkan ya prosedur. Ya, and if, lalu kita and while, lalu kita close untuk close kursor kasir, lalu kita end. Oke. Nah, sudah berhasil sekarang. Nah, sekarang kita coba. Karena kursornya sudah tanpa parameter tadi ya. Kita langsung aja panggil kan, karena kursor itu di dalam prosedur atau fitur dalam prosedur, kita langsung aja panggil dengan kata kunci call, lalu recap apa tadi, bayar. Kita panggil
Oh ya, delimiternya belum saya ubah. Kita call. Masih ada salah ya, kayaknya masih ada yang salah. Kita delimiternya ubah dulu dah. Call recap bayar unknown column ID in file list. Berarti ID ya yang ini mungkin ya. ID apa ya di atas? Oh iya, di sini ya. Harusnya asset itu rekap pembayaran, kita lihat nama kasir total pembayaran. Ya, coba kita ulang dulu ya. Kita drop prosedur if exist. Apa namanya? Rekap bayar. Oke. Nah, kita ulang aja. Maaf. Mungkin nanti bisa di skip ke misalnya udah tidak error lagi. Oh, ini namanya. Coba dah. Untuk nanti saya benerin untuk insert itu ke tabel rekapnya. Tadi ada salah. Nah, di sini kita masukkan nama yang benar. ID rekap pembayaran, nama kasir, total pembayaran. Benar ya? ID rekap pembayaran, nama kasir, total pembayaran. Oke, harusnya sudah benar ya. Hasil kita fetch tadi kita masukkan nama kasir.
cek lagi sekali. Oke, kita end. Aduh, adalah error lagi kayaknya. Mana ya? Oh, kita end if dulu sih harusnya. Coba ulang lagi. Oke, saya cepetin. Karena jika ada salah satu aja, maka semuanya akan salah. Kita end if. And while close kursor kasir and oke, sudah. Nah, seperti tadi kita call ya langsung ya. Kita ubah delimiternya dulu. Call recap. Semoga tidak ada. Oke, 5 raw effect kita berarti sudah masuk ya harusnya ke rekap pembayaran yang sudah berisi data-data jumlah pembayaran setiap dari kasir. Coba kita masukkan dulu apa ya, select, kita lihat rekap pembayaran. Nah, di sini saya bisa lihat hasil dari jumlah-jumlah. Tadi nomor 3 Susi 270.000 benar. Yang lain juga harusnya sudah benar.
Oke, mungkin saat ini sekian dulu untuk penjelasan mengenai kursor dalam MySQL menggunakan command prompt. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.